Seperti inilah tanda tangan seorang lesbian. Kisah ini bermula ketika sebuah keluarga membawa anak perempuan mereka yang berusia 32 tahun yang berpenampilan seperti laki-laki. Dia mengaku tidak mau menikah dengan laki-laki, tapi punya ketertarikan dengan sesama wanita, padahal dia juga wanita. Kemudian menurut pengakuannya juga bahwa dia sering mendengar bisikan-bisikan di dalam hatinya ketika dia melaksanakan sholat. Dan dia sangat tidak suka ketika ada orang yang memerintahkan untuk memakai jilbab. Setelah berdiskusi beberapa menit, kami langsung arahkan untuk wanita ini kita ruqyah. Baru semenit dibacakan ayat-ayat ruqyah, ternyata benar reaksinya sangat frontal, sangat marah, sangat menggebu-gebu, dan tidak bisa dipegang. Ketika itu dia menendang-nendang, memukul, bahkan mencakar kakak laki-lakinya yang memegang dia, bahkan sampai lehernya berdarah. Kami coba tenangkan lagi, kemudian didudukan, istirahat beberapa menit, lalu kita coba ruqyah kembali. Reaksinya masih sama, polanya sama seperti itu. Setiap kali dia mendengar ayat-ayat ruqyah atau setiap kali dia mendengar perintah dari keluarganya untuk memakai jilbab, maka dia mulai menunjukkan reaksi-reaksi yang aneh. Melihat reaksi yang tidak wajar tersebut, maka kami coba melakukan pendekatan dengan metode yang lain, yaitu analisa tanda tangan. Dari tanda tangannya didapati banyak informasi. Salah satunya ada kejadian traumatis yang membuat dia sangat terpukul, sangat sedih, bahkan merasa seperti dilecehkan di 9 atau 10 tahun yang lalu. Orangnya berusaha menyangkal dan sambil tersenyum dia berusaha mengatakan bahwasanya hidup saya baik-baik saja, saya tidak punya trauma dan saya sangat menikmati hidup. Lalu saya coba bertanya ke pihak keluarga, kira-kira ada kejadian apa yang bikin dia sangat sedih di 9 tahun yang lalu. Setelah merenung beberapa menit, kakaknya mulai menceritakan kejadian tersebut. Ketika itu kakaknya ingat bahwasanya adiknya dulu seorang TKW di Arab Saudi. Saat itu dia mengenakan hijab, jilbab yang panjang, auratnya tertutup dengan sempurna. Akan tetapi dia dipindah tugaskan ke Taiwan. Artinya di Taiwan ada peraturan baru, maka dia wajib membuka jilbabnya dan petugas memotongkan rambut panjangnya. Kejadian itulah yang sangat membekas di pikirannya dan menjadi trauma. Maka setiap kali dia mendengar kata-kata jilbab atau orang lain, keluarganya, ibunya memerintahkan dia untuk mengenakan jilbab, maka dia akan marah. Dan beberapa saat setelah kakaknya menceritakan kejadian tersebut, tiba-tiba wanita tersebut menangis terseduh-seduh sambil menutup mukanya dengan jilbab yang dia pakai. Dari tanda tangannya juga kami mendapati beberapa simbol seperti merasa tidak berharga, merasa tidak bahagia, merasa tertekan. Dan benar saja dia merasa tidak nyaman di rumah karena perlakuan keras dari ayah kandungnya. Dia bercerita ayahnya sering melemparkan barang-barang ke dia sejak dia kecil. Bahkan pernah ayahnya melempar sebuah gelas dan mengenai dagunya sampai berdarah. Maka rentetan-rentetan kejadian ini menjadi trauma tersendiri dalam pikiran bawah sadar dia. Akan tapi dia tidak sadar itu merupakan suatu trauma yang membentuk sikap dia saat ini. Ketika dia merasa tertekan di rumah, maka dia bekerja ke luar negeri sebagai bentuk pelariannya karena dia tidak nyaman di rumah dan sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Maka kesedihan yang ditumpuk selama bertahun-tahun membuat dia membentuk identitas diri yang baru. Akhirnya dia merasa bahwa saya memiliki jiwa laki-laki, saya menyukai wanita. Dan benang merahnya ternyata selama dia kesurupan itu bukan murni gangguan jin, akan tapi mentalnya yang meronta-ronta, alam bawah sadarnya. Dan benar saja ketika di terapi di HPP dia mulai tenang, dia mulai bisa mengendalikan diri. Jadi teman-teman, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari kisah ini? Silahkan komen di bawah. Barakallahu fiikum.